Muaja TV. Kurban itu akan menghilangkan bencana. Ketika orang sering berkurban, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari musibah dan bencana. Wa tarfa'ul balaya yaumil qiyamah, dan akan menghilangkan musibah bencana kelak di hari kiamat. Hukya'an Ahmad bin Ishaq, dan juga diceritakan dari Ahmad bin Ishaq annahu qala, Ahmad bin Ishaq berkata, kana li akhun fakirun, dulu ini ada cerita, saya itu mempunyai saudara yang fakir. Fakir ini lebih miskin dari orang miskin, karena ada istilah fakir, ada istilah miskin. Kalau miskin itu penghasilannya separuh atau lebih dari kebutuhan, tapi tidak sampai memenuhi kebutuhan, itu miskin. Tapi kalau fakir itu penghasilannya di bawah separuh kebutuhan. Satu contoh, ketika dalam sehari orang itu membutuhkan biaya hidup 100, yang dinamakan orang miskin itu lebih dari 50 tapi tidak sampai 100, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, kalau biaya hidupnya 100, ia hanya mendapatkan penghasilan di bawah 50, berarti di bawah separuh kebutuhan. Lah ini ia adalah orang yang fakir. Kata Ahmad bin Ishaq, saya mempunyai saudara yang fakir, penghasilannya di bawah separuh kebutuhan. Wa kana ma'a fakrihi yudhi kulla sanatin bisyatin. Akan tapi saudara saya itu meskipun orangnya fakir, ia selalu berkorban 1 kambing setiap tahun. Karena saking pentingnya korban, ia berusaha setiap tahun berkorban dengan 1 kambing. Falamma tuwfiya, maka ketika saudara saya itu meninggal, shallaitu rak'atain, saya melakukan salat 2 rakaat. Fakultu, kemudian saya berdoa kepada Allah. Dalam doanya Ahmad bin Ishaq, Allahumma arini akhi fi naumi fa as'aluhu an halihi. Doa dari Ahmad bin Ishaq itu, ya Allah, tunjukkan kepada saya saudara saya dalam nanti ketika saya tidur dalam mimpi, dan saya akan bertanya bagaimana keadaannya dalam kubur setelah meninggal. Ia meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, perlihatkan saudara saya nanti ketika saya tidur dalam mimpi, saya akan bertanya tentang keadaannya di akhirat. Setelah itu fanumtu alal wudu, maka Ahmad bin Ishaq kemudian tidur, tapi tidurnya dalam keadaan punya wudu. Insya Allah ini juga bisa dilakukan ketika kita memang diijabah oleh Allah. Kita sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah, minta agar kita bisa ditunjukkan oleh Allah tentang keadaan saudara-saudara kita di akhirat. Insya Allah bisa dilakukan. Ini juga cara bisa meniru seperti ini. Ketika kita ingin tahu bagaimana keadaan orang tua kita, saudara kita yang ada di kubur, kita bisa sholat sunnah 2 rakaat, meminta kepada Allah, berdoa akan ditunjukkan, tidur dalam keadaan punya wudu, untuk bagaimana ditunjukkan oleh Allah keadaan orang tua kita atau saudara kita di alam kubur. Setelah ia tidur, fara'aitu fi manami ka'annal qiyamah qad, maka saya bermimpi dalam tidur saya seakan-akan kiamat telah terjadi. Wa husyiran nasu min kuburihim, dan semua manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka. Fa idza akhi raqibun ala farasin asyad, dan ketika itu saya melihat saudara saya itu menunggangi kuda yang berwarna kelabu. Dalam mimpi itu bertemu saudaranya, dan saudaranya itu menunggangi kuda yang berwarna kelabu. Wa baina yadayhi najaib, dan di depan saudara saya itu ada tunggangan-tunggangan. Fakultu, maka saya bertanya, ya akhi, ma fa'alallahu bika, wahai saudaraku, apa yang Allah berikan kepadamu dari balasan apa yang kau kerjakan di dunia? Maka saudara itu menjawab, faqala ghafaroli, alhamdulillah saya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi, bima, disebabkan apa engkau mendapatkan ampunan dari Allah? Ia menjawab, faqala bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi ala mar'atin ajuzin fakiratin fi sabilillah.
saya mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan 1 dirham yang saya sedekahkan kepada seorang perempuan yang sudah tua yang fakir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah cerita ini menunjukkan bahwa sedekah itu sangat luar biasa. Makanya permintaan orang yang meninggal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ketika orang itu meninggal, ia akan meminta kepada Allah untuk dihidupkan. Tujuannya apa? Fa usaddiqu wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Berarti ini sangat kuat. Fa usaddiqu wa akum minas sholihin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usaddiqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, mundurkan ajal saya sebentar saja. Artinya hidupkan lagi saya ke bumi. Fa usaddiqu, maka saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Permintaannya untuk bersedekah. Ini membuktikan bahwa pahala bagi orang yang dermawan itu sangat luar biasa. Ini disebabkan ia bersedekah kepada orang tua yang sedang fakir, yang memang membutuhkan. Orang itu di Quran dijelasin minta dibangkitkan lagi ke dunia bukan untuk melakukan sholat, bukan untuk haji, bukan. Fa usaddiqu, saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Yang diutamakan fa usaddiqu, baru wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Itu sangat besar karena ketika kita bersedekah itu akan meringankan beban orang lain. Lebih-lebih memang orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu sangat luar biasa. Maka di cerita ini ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia bersedekah kepada orang yang tua yang fakir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fakultu, kemudian saya bertanya kepada saudara saya tadi, ma hadhihi najaih, terus apa kendaraan yang ada di depanmu itu? Qala, saudara saya menjawab, duhaya fid dunya wallati arkabuha awwalu adhiyati. Ini adalah semua korban-korbanku yang aku lakukan di dunia, dan yang saya tunggangi ini adalah korban yang pertama yang saya lakukan. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi, ila aina qasadta, kamu ini mau kemana? Lalu saudara itu menjawab, ilal jannah, saya akan pergi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwasanya kurban itu akan menjadi kendaraan dari orang-orang mukmin ketika nanti di akhirat mau berangkat di Shiratal Mustaqim, juga bisa kendaraan di dalam surga. Wa amma idza lam yakun lil mu'minina markabun minal udhiyah, dan adapun ketika nanti orang mukmin itu tidak punya tunggangan karena ia tidak pernah berkurban, memang ia miskin, enggak pernah berkurban, ia tidak mampu melakukan kurban, fayakunu amaluhu sholih markaban lahu, maka amal-amal soleh yang dilakukan orang mukmin itu akan menjadi tunggangan atau kendaraan dari orang itu. Ia memang tidak berkurban karena ia memang tidak mampu, maka yang akan dijadikan kendaraan orang tersebut oleh Allah adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang itu. Yakhluqullahu ta'ala min amali sholihah ba'iran, Allah menciptakan dari amal-amal soleh dari orang mukmin tersebut, diciptakan dijadikan oleh Allah ba'iran, unta sebagai kendaraan. Yarkabu alaihi, dan ia akan menunggangi unta tersebut idza kharaja min qabrihi, ketika orang itu keluar dari kuburnya. Ketika bangkit dari kubur, orang mukmin yang soleh yang di masa hidupnya di dunia ia tidak berkorban, ia tidak, karena tidak mampu, maka amal solehnya dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan, itu akan berangkat ke mahsyar itu perkumpulan. Fa yataqaddamu ila rabbih ta'ala, kemudian orang itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas, satu makalah dari Anas, satu riwayat dari sahabat Anas an Ali radhiyallahu anhu, dan juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahuma qala, bahwasanya keduanya berkata, qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah dalam hadisnya, idza husyiral mu'minuna min kuburihim,
ketika nanti orang-orang mukmin dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, Allah memerintahkan berfirman kepada para malaikat, ya malaikati la tumshu ibadi rajidina bal urkubuhum ala najaibihim. Allah memerintahkan kepada semua malaikatnya, para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, la tumshu ibadi rajidin, jangan biarkan hamba-hambaku itu dalam keadaan berjalan kaki ketika dikumpulkan ke mahsyar, dari bangkitkan dari kubur berangkat ke mahsyar. Oleh Allah para malaikat diperintahkan, jangan biarkan hamba-hamba itu berjalan kaki pergi ke mahsyar. Wal urkubuhum ada najaibihim, melainkan kasih mereka semua kendaraan dengan kendaraan-kendaraan mereka. Fa innahum i'tadur rukuba fid dunya, karena mereka di masa hidup dunia itu memang sudah terbiasa punya kendaraan. Manusia di dunia kan memang sudah terbiasa menunggangi kendaraan. Karena fil ibtida' salbu abihim markabuhum, di awal manusia itu sebelum lahir ke dunia, yang menjadi kendaraannya adalah tulang punggung dari bapaknya. Karena manusia itu diciptakan dari sperma yang ada di sulbun. Sulbun ini tulang punggung ini. Itu menjadi kendaraan dari manusia. Tsumma batnu ummihim markabuhum. Setelah itu ketika pindah ke rahim ibu, maka perut ibu menjadi kendaraan dari manusia. Fahina waladathum ummuhum fahujru ummihim markabuhum. Maka ketika manusia itu dilahirkan oleh ibunya, maka pangkuan ibu adalah kendaraan dari manusia, selalu digendong, selalu ila ayyati marradha, sampai manusia itu sempurna selesai dari waktu disusui. Tsumma unuku abihi markabuhum, setelah itu leher ayahnya adalah kendaraan, di mana-mana digendong oleh ayahnya. Memang enggak pernah jalan kaki, tidak terbiasa jalan kaki manusia itu. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, malaikat diperintahkan oleh Allah, kasih mereka kendaraan, karena hamba-hambaku mulai dari dunia sudah terbiasa berkendara, tidak berjalan kaki. Tsummal farsu wal bighal marakubuhum. Kemudian setelah itu, setelah besar dewasa, kuda dan juga keledai adalah kendaraan mereka. Itu kalau dulu, kalau sekarang ya sepeda motor, sepeda. Kalau dulu kan kuda, terus keledai itu kendaraan manusia. Tapi kalau sekarang Alphard yang punya. Ya, itu pokoknya sudah terbiasa berkuda. Nah, sudah terbiasa berkendara. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk disediakan kendaraan. Tapi itu untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Yang disediakan kendaraan itu nanti ketika dibangkitkan dari kubur, hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau bukan yang orang-orang yang soleh, tidak akan disediakan kendaraan. Seperti sekarang yang akan disediakan kendaraan itu adalah orang-orang mulia, presiden, bupati. Mulai keluar langsung disediakan kendaraan karena orang-orang terhormat. Begitu juga orang beriman setelah di akhirat nanti, ketika orang itu menjadi orang terhormat, menjadi hamba Allah, mulai dari bangkit dari kubur sudah disediakan kendaraan. Itu. Liqaulihi ta'ala, karena sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ketika aku kumpulkan orang-orang yang takwa ilar rahman, menghadap kepada Allah, wafda, dalam keadaan berkendara. Orang takwa itu bangkit dari kubur tidak akan dibiarkan jalan kaki ke mahsyar. Sudah disediakan kendaraan-kendaraan oleh Allah. Makanya kita ketika ingin menjadi orang yang terhormat, akan disambut dengan kendaraan, kita harus menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Walida, dan karena berdasarkan hadis tersebut, qala alaihi salatu wassalam,
Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Kata Rasulullah, "Azimu duhayakum." Cari yang besar, hewan yang besar untuk kurban-kurban kalian, fa innaha 'ala sirati matayakum, karena kurban-kurban yang engkau lakukan, engkau laksanakan itu adalah kendaraan kalian di akhirat. Maka cari yang besar. Kalau kurban jangan cari yang kecil, biar agak murah cari yang kecil. Kata Rasulullah, perbesar kurban-kurban kalian, karena kurban yang kalian lakukan itu akan menjadi kendaraan kalian di akhirat. Artinya ketika kurbannya bagus, kendaraannya juga bagus di akhirat nanti. Karena itu adalah tunggangan kita ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dibangkitkan dari kubur. Ruwiya anin Nabi alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW annahu qala, Rasulullah bersabda, "Man qarraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi." Barang siapa yang berkurban idza qama min qabrihi, ketika ia telah bangkit dari kuburnya, ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi, maka ia akan menemukan kurban itu sudah berada di atas kuburannya. Ketika bangkit sudah ada kendaraannya, sudah disediakan. Ya seperti tadi, bupati, Pak Camat mulai keluar sudah ada kendaraan. Faidan lahu sya'run min adh-dhahab, kurban itu, bulu-bulu dari kurban itu, min adh-dhahab itu terbuat dari emas. Wa ainahu min yaqutil jannah, dan kedua mata dari kurban hewan itu terbuat dari yakut dari surga. Wa qarnahu min adh-dhahab, dan juga tanduk dari hewan kurban itu terbuat dari emas. Itu luar biasa. Bulunya dari emas. Terus kedua mata dari hewan kurban itu terbuat dari yakut, dan tanduknya juga terbuat dari emas. Fayaqulu, kemudian orang itu bertanya, "Man anta wa ayyu syai'in anta?" Kamu ini siapa dan dari mana kamu ini? Wa ma ra'aita ahsana minka, saya tidak menemukan makhluk yang lebih indah dari kamu, kata orang itu. Fayaqulu, kemudian hewan kurban itu bertanya, "Ana qurbanuka alladzi qarrabtani fid dunya." Saya ini adalah kurbanmu yang kau kurbankan saya ketika sampai di dunia. Dia menjawab, "Saya ini adalah hewan kurban yang kau kurbankan di dunia." Tsumma yaqulu, kemudian hewan itu berkata, "Urkub ala dhahri," ayo naik ke punggungku. Fayarkabu alaihi, kemudian orang itu naik ke punggung hewan tersebut. Wa yadhhabu bihi ma baina samai wal ardi ila dhillil arsy, kemudian ia berjalan di udara di antara langit dan bumi sampai ke di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pahala tentang kurban. Terus tentang pelaksanaan kurban. Ini waktunya sudah mepet. Terkadang orang itu banyak salah tentang pelaksanaan kurban. Ada yang mengatakan kalau bahasa Madura, pokoknya tanduknya harus panjang. Ada seperti itu. Yang menjadi kriteria hewan kurban yang mencukupi itu dari dua sisi. Satu dari sisi umur. Umur hewan kurban, unta, sapi atau kambing. Kambing itu ada kambing apa istilahnya? Kambing biasa dengan kambing domba. Kalau sapi, unta, kambing biasa itu ada dua kriteria. Satu yang umurnya sudah sampai 2 tahun. Kalau belum 2 tahun berarti belum masuk waktu untuk dikurbankan. Atau tidak, kalau tidak umur 2 tahun, yang penting sudah apa misalnya? Puil, kalau bahasa Madura apung ka 2. Kalau mun kilo apung ka 2, kita kilo mancing. Bisa salah satu. Nikah kilo apung ka, tapi ampun umur 2 tahun. Belum puil tapi sudah masuk umur 2 tahun, bisa. Tapi 2 tahun jalan 3 tahun, bukan masuk 2 tahun, bukan masuk umur 2 tahun. Atau kalau belum umur 2 tahun tapi sudah puil 2, itu juga masuk. Artinya dari salah satu dua sisi ini sudah masuk. Tidak harus 2 tahun dan harus puil 2, enggak. Pokoknya salah satu. Meskipun tidak puil 2 tapi sudah umur 2 tahun itu juga masuk. Atau sebenarnya belum umur 2 tahun tapi lapung ka 2, nikah juga masuk. Dari salah satu nikah.
ukuran tandu ukuran benten nika benih ukuran nika soalnya bodoh nyari tandung selanjang benten lo kau nika karena kau tuh perlu tandung mas kita tandung lanceng sapi nak koros kalau masuk nih kemah pacik korosnya tahu tandung lanceng benih kriteria nih ada nih kitab harus tandung panjang itu enggak ada harus tandung lanceng nih ada nih nanti kriteria dari umur yang 2 tahun atau pongkak 2 kali itu embi, unta, kambing dan juga sapi itu sama. Ketika kambing domba itu umur 1 tahun atau puil 1 sudah cukup. Itu kalau kambing domba. Kenapa kok beda? Karena kambing domba itu lebih dagingnya lebih bagus. Makanya umur 1 tahun sudah masuk. Mungkin sekian karena ini sudah mepet. Takutnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang kurban.